Kemudian pertanyaan ke-9. Apakah orang yang sudah percaya pada Yesus bisa dirasuki setan? Jika bisa, apakah berarti Roh Kudus yang ada di dalam orang percaya hidup bersama-sama dengan setan itu di dalam tubuh orang percaya dirasuki setan? Oke, sekarang saya ingin kalian tes jawab di dalam chat. Apakah orang yang sudah percaya Tuhan Yesus bisa dirasuki setan? Silakan. Chat ya, saya belum lihat ada chat ya. Coba dilihat apakah orang yang dirasuk setan itu ya orang percaya masih bisa dirasuk setan? Silakan jawab. Bisa atau tidak, gitu aja jawaban. Ada yang bisa, ada yang banyak bisa, ada yang tidak bisa. Ya, hampir. Wah, ini setiap di apa saya hampir bisa, tidak bisa, tidak bisa, bisa, tidak bisa, bisa gitu ya. Wah, ini pertanyaan berarti pertanyaan yang layak untuk kita jawab. Ya, banyak yang menjawab bisa, ya. Banyak yang menjawab bisa juga, ya. Baik. Baik, saya akan menjawab. Ya, saya akan menjawab. Silakan, ini kita sudah semua sama-sama meresponi. Tidak apa-apa ya, respon daripada rekan-rekan sekalipun salah itu tidak apa-apa. Justru hal inilah yang akan membuat kita semakin ingat ya apa yang kita sama-sama pelajari pada malam hari ini. Nah, beberapa ini jawaban dari saya ya. Jelas sekali jawaban saya ya pasti juga ada jawaban daripada hamba Tuhan yang lain yang berbeda, tapi ini jawaban daripada saya. Di dalam 1 Yohanes ayat 4 pasal 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ingat ayat firman Tuhan ini? Kalau Bapak Ibu Saudara tidak ingat ayat firman Tuhan ini, itu tandanya apa? Itu tandanya Bapak Ibu Saudara tadi pagi tidak ikut kebaktian daripada merajingga. Ini ayat Alkitab yang kita bahas tadi pagi ya. Nah, di sini memberitahu kepada kita bahwa roh daripada Allah jauh lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini, termasuk roh-roh jahat di udara. Ya. Nah, inilah alasan yang harus kita ketahui yang menjadi dasar kita bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, ini kita berbicara kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang benar-benar percaya ya, yang bukan asal percaya ya. Kita hari itu waktu khotbah saya sudah jelaskan, banyak orang percaya Tuhan Yesus oleh karena pacarnya ya. Ada orang percaya Tuhan Yesus karena supaya nanti meninggal dunia ada yang layani. Itu bukan pemahaman demikian. Jadi pemahaman percaya yang dimaksud di dalam pertanyaan ini pastilah orang percaya ataupun orang yang benar-benar percaya Tuhan Yesus yang memiliki roh Allah di dalam dirinya, gitu loh ya. Kemudian Yohanes 1 ayat 5 juga berkata, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak akan menguasainya. Ya. Dua ayat ini saya rasa cukup untuk menjelaskan bahwa orang-orang yang benar-benar percaya Tuhan Yesus yang memiliki roh daripada Allah tidak mungkin akan kerasukan lagi. Tidak akan mungkin. Nah, kalau begitu bagaimana dalam menghadapi kuasa-kuasa jahat? Firman Tuhan memberitahu kepada kita, karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, ayat firman Tuhan ini berhubungan erat dengan 1 Yohanes 4 ayat 4 tadi. Karena roh Allah yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh dalam dunia ini, maka seharusnya kita yang berkuasa atas mereka. Bukan kita harus takut pada mereka, justru seharusnya mereka yang harus takut kepada kita. Firman Tuhan katakan, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, ini perkataan daripada firman Tuhan. Ya, kepada setiap anak-anak Allah yang percaya pada Tuhan, kita diberikan kuasa daripada Tuhan, yaitu kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, untuk ini saya kembali melengkapi bagaimana dengan mengusir setan yang alkitabiah. Ada orang Kristen yang nonton itu film Dracula gitu ya. Nah, film-film horor gitu ya. Ada yang pakai salib gitu ya, pakai salib gitu ya, diapakan gitu ya. Kira-kira ada yang takut-takut begitu ya dan sebagainya. Kira-kira apakah
Alkitab mengajarkan demikian? Sebenarnya itu tidak ada ya, di dalam Alkitab tidak mengajarkan demikian untuk mengusir setan dengan pakai salib ataupun pakai Alkitab, tidak. Ya, ada orang juga supaya malam bisa tidur enak, jangan diganggu setan, itu Alkitabnya taruh di bawah bantal gitu ya. Itu sebenarnya semua adalah berhubungan dengan psikologi bagi saya. Itu bukan sesuatu yang Alkitab ajarkan. Nah, kita melihat bagaimana Alkitab mengajarkan kita dalam hal-hal mengusir setan. Matius 10 ayat 1 berkata, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Dengan kata lain, kita mengusir setan dengan kuasa daripada Tuhan. Bukan dengan alat-alat yang berhubungan dengan kekristenan untuk mengusir roh-roh jahat. Ya, nah, dalam mengusir setan, kadang-kadang kita juga melihat ada orang ngusir setan sampai suaranya habis gitu loh. Ya, artinya dengan teriak-teriak dan sebagainya. Seharusnya kita harus mengerti kalau kita mengandalkan Tuhan, kita harus bagaimana meniadakan diri sendiri supaya kuasa Tuhan besar bekerja gitu loh. Jadi nggak usah kuat-kuat gitu loh, nggak usah teriak-teriak gitu loh ya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya pernah sih menghadapi kondisi demikian. Ada seorang hamba Tuhan telepon saya untuk bantu ngusir setan. Ya, waktu saya sampai ke gerejanya, wah, saya lihat, saya dengar suaranya sudah serak. Wah, dia sampai sudah habis suaranya. Lalu dia mengatakan ini loh pekerjanya kerasukan setan. Orang Nias, masih anak-anak sih, sekitar ya belasan lah usianya. Lalu kerasukan setan gitu. Lalu ketika saya biasa ya kita nyanyi-nyanyi gitu ya dalam dalam nama Yesus, dalam nama Yesus gitu ya, kira-kira begitu ya. Ini ikut nyanyi. Dia ikut nyanyi gitu loh. Itu yang kerasukan ikut nyanyi. Lalu saya pikir ini benar kah kerasukan setan ada bukan gitu. Masa ikut nyanyi orang kerasukan setan masih juga ikut dalam nama Yesus begitu mudahnya. Lalu ketika melihat kondisi demikian saya katakan, Pak, panggil polisi saja. Telepon polisi. Setelah saya katakan demikian, ini bangun, ini anak bangun gitu loh. Ya, jadi saya sih melihat ini pendetanya sudah dikerjain sama pekerjanya. Ya, jadi kita harus bagaimana bisa membedakannya. Beberapa kali saya juga di dalam pelayanan hal demikian, saya harus katakan jujur ada yang benar-benar ada. Tetapi ada juga berhubungan dengan psikologi. Ya, saya pernah juga diapakan daripada seseorang ya, dikatakan dia kerasukan. Tetapi ketika saya bertanya kepada dia, berbicara kepada dia, lalu pimpin doa, dia bisa ikut saya doa saat berkata demi kata. Tetapi waktu itu dia berbicara bahasa Thailand, gitulah, bahasa Thailand. Padahal dia orang Indonesia gitu loh. Kenapa dia bisa bahasa Thailand? Ya artinya bahasa yang bukan dia bahasakan gitu. Lalu akhirnya diusut demi usut, rupanya dia dulu adalah suka baca mantra. Sebelum dibaptis, dia suka baca mantra yang bahasa Thailand gitu loh. Ya, sehingga waktu dia menghadapi tekanan, dia keluarkan mantra-mantra Thailand tersebut gitu loh. Jadi itulah ya alasannya. Jadi saya katakan ini bukan kerasukan setan, tetapi ini masalah psikologi. Nah, tetapi saya juga pernah menghadapi yang benar-benar gitu loh, ada gitu loh. Ya, jadi sehingga waktu saya pulang dari rumah, ya saya juga sepertinya ada menghadapi ke satu hal yang tidak biasa lah. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan sebesar begini saya ya, sudah berusia 40-an tahun gitu ya. Tidur bisa jatuh dari ranjang gitu loh. Gitu kan? Kan ini sesuatu yang tidak biasa, masa sebesar begini bisa jatuh dari ranjang gitu ya, tidur gitu ya. Nah, tapi hal ini benar-benar pernah saya hadapi gitu ya. Oleh sebab itu dalam menghadapi ngusir setan demikian, saya juga mengajak rekan-rekan jangan sembarangan. Kita juga harus bagaimana mengandalkan kuasa Tuhan, supaya Tuhan juga melindungi kita, melindungi keluarga kita, ya, supaya kita juga jangan sok jago gitu loh. Ya, saya biasanya bersama rekan-rekan hamba Tuhan sebelum kami pergi untuk pembersihan rumah ataupun melakukan hal-hal yang demikian, kami hamba Tuhan berkumpul berdoa terlebih dahulu. Ya, ini perlu saya sampaikan. Kemudian dalam 1 Samuel 16:23 ini satu di dalam perjanjian lama, yaitu di mana Daud yang mengambil kecapi memainkannya dan Saul merasa lega dan nyaman dan roh jahat mundur daripadanya. Ini berhubungan dengan pujian ya, puji-pujian, musik rohani.
yang berkuasa yang dipakai untuk mengusir setan. Jadi saya sih sangat setuju sekali bahwa puji-pujian, di balik puji-pujian ada kuasa Tuhan yang untuk mengusir setan. Jadi ini dua hal yang perlu saya sampaikan bahwa di dalam pelayanan pengusiran setan, kita perlu mengandalkan Tuhan di dalam doa. Kita jangan terlalu mengandalkan diri sendiri, tapi biarlah kuasa Tuhan bekerja, kemudian melalui puji-pujian, melalui nyanyian, kita melakukannya. Ya, ini yang perlu saya sampaikan. Ini pertanyaan ke-9. Silakan, ada yang mau meresponi dengan pertanyaan, silakan. Bosu, ada pertanyaan di chat ya? Oke, ada pertanyaan di chat ya. Saya di sini nggak bisa buka, tunggu ya. Bagaimana buka ya? Atau dibacakan aja, Bosu, mungkin. Oke, silakan. Nah, tolong bisa bantu cak. Dari Feodora Kianauri ya. Bosu mau tanya, tadi sempat ngobrol sama salah satu teman lama, ternyata teman ini cerita tentang saksi-saksi Yehova dan ajak ke gereja dia. Spontan saya menolaknya, alasan COVID. Bagaimana menghindari teman yang... Alasan apa? Maaf, alasan COVID. apa, Tukino? COVID, oke. Ya. Bagaimana menghindari teman yang cerita tentang saksi-saksi Yehova? Terima kasih, Bosu. Oke, saya rasa nanti kita ambil satu sesi yang berhubungan dengan saksi Yehova untuk kita jawab di dalam acara sesi tanya jawab. Ya, Tukino, mungkin itu bisa dicatat dulu supaya mungkin kita perlu ambil satu sesi khusus untuk membahas tentang saksi Yehova. Saya akan memberikan penjelasan hal-hal apa saja kenapa kita bisa mengatakan bahwa saksi Yehova itu adalah sebuah ajaran yang menyesatkan. Beberapa poin-poin prinsip-prinsip penting saya akan sharingkan, dan bagaimana sekiranya kita menghadapi orang-orang yang demikian, saya akan juga sampaikan supaya kita semua juga bisa mengetahuinya. Kira-kira demikian, Tukino ya. Jadi kita coba fokus dulu untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oke. Bagaimana, ini ada pertanyaan ya, bagaimana membedakan orang yang kerasukan setan dengan masalah psikologi. Nah, tadi sebenarnya tanpa secara apa saya sudah sampaikan. Misalnya waktu kita nyanyi, dia bisa ikut nyanyi tidak? Misalnya tadi ya, dalam nama Yesus, ya. Dia ikut nyanyi tidak? Kalau dia bisa ikut nyanyi, kita perlu curiga, kok bisa dia sebut nama Yesus? Ya, apalagi dengan lancar. Ini poin pertama. Kemudian kedua, kita pimpin mereka dalam doa. Satu kalimat supaya mereka mengikutinya. Dan ketika kita memimpin di dalam doa, mereka dengan leluasa mengikutinya, atau ketika ada kata Yesus, ada kata Allah, mereka sulit untuk mengungkapkannya, untuk menyatakannya. Itu beberapa hal yang biasa saya pergunakan untuk menguji ini benar kerasukan setan atau masalah psikologi. Ya, kemudian ya selain itu kita perlu mengusut kenapa dia bisa sampai begini, gitu loh. Ya, jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, ada lagi? Iya, silakan. Ini tadi waktu ngomong. Jadi sekarang saya lihat di kisah para rasul, pasal 19 ayat 12 mengatakan, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Pertanyaannya apa? Yang seperti Bosu bilang, kita mengusir setan itu kan harus dengan nama Yesus. Benar. Nah, sekarang ini kan mereka tuh mengambil sapu tangan Paulus saja, meletakkan ke atas orang-orang sakit, maka penyakit mereka sembuh dan keluarlah roh-roh jahat itu. Oke, saya saya mengerti, saya pernah baca itu. Seperti kondisi Tuhan Yesus di mana jubahnya disentuh, itu wanita perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan juga sembuh gitu. Ya. Itu juga kondisinya hampir sama gitu ya. Jadi saya berpikir sekalipun itu sapu tangan yang dipakai ataupun apapun itu, ya saya rasa itu pasti berhubungan dengan kuasa Tuhan. Tidak mungkin sapu tangan yang biasa yang dipakai oleh Rasul Paulus itu dipergunakan. Dan saya pribadi berpikir sebenarnya hal-hal yang berhubungan dengan alat-alat itu jangan dijadikan mistik.
atau dengan kata lain dijadikan jimat gitu loh. Kita hanya butuh bagaimana dengan kuasa nama Yesus untuk mengusir setan. Itu jawaban daripada saya gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab dalam kondisi hal-hal yang demikian. Ya, saya juga pernah mendengar ada orang ya misalnya sakit, coba bawa handuknya ataupun bawa bajunya ya. Kemudian waktu kebaktian massal itu didoakan bajunya, kemudian supaya dibawa pulang bisa dikenakan ya. Itu seperti saya teringat waktu saya kecil ya, dulu baju-baju saya dibawa mama saya ke kelenteng, dikasih tempel di kerah di belakang ya, sebagai pohon gitu ya. Itu juga pernah saya alami waktu kecil gitu ya. Tetapi saya berpikir untuk kita di zaman sekarang ini kuasa Tuhan, nama Tuhan dan puji-pujian sudah cukup ya untuk bagaimana kita pergunakan untuk mengusir setan ya. Itu mungkin jawaban daripada saya. Oke, apakah masih ada lagi nih, ada Kok Wan ya? Boksu mau tanya apa saja tanda-tanda orang yang kerasukan setan seperti suara wanita menjadi suara pria, wajah beringas begitu, apakah itu tanda kerasukan? Ya kalau memang suaranya sudah beda jauh sekali itu sudah pasti ya biasanya suaranya yang ngebas tiba-tiba jadi suara cewek gitu ya, sopran gitu ya, itu sudah pasti ada hubungan dengan orang-orang kerasukan gitu. Tetapi kita untuk zaman sekarang ini juga kita perlu hati-hati. Saya melihat ya itu di American Idol gitu ya, itu ada juga yang bisa nyanyi itu cowok suaranya satu orang nyanyi juga suara cewek gitu loh. Jadi ya kita juga harus hati-hatilah untuk hal-hal demikian. Jadi saya lebih safe mengatakan tadi dua hal itu, yaitu doa dan nyanyi kira-kira bagaimana gitu loh ya. Kemudian ingat loh ya, waktu doa mengusir setan, saya sarankan jangan tutup mata. Kenapa? Karena jangan-jangan kita pikir itu orang kerasukan setan, tapi ternyata dia sakit gila atau sakit mental, psikologi. Kita dipukulnya waktu kita pejamkan mata, gitu kan agak apa gitu ya. Jadi cobalah kita bijaksana. Ya kira-kira doa buka mata boleh tidak orang Kristen? Hah? Boleh tidak? Ayo yang katakan boleh, kasih jempol. Kasih jempol. Bisa nggak? Ya boleh. Jadi orang Kristen tidak harus tutup mata gitu ya. Ya jadi itu ya bagus. Oke. Sudah ada lagi pertanyaan yang berhubungan dengan kerasukan setan ya dari begitu ya. Oke, silakan Bu Kino. Jadi apakah boleh dikatakan kalau orang Kristen yang dirasuki setan berarti dia belum benar-benar menjadi orang Kristen? Apakah boleh dikatakan seperti itu? Kalau sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, roh yang daripada Allah jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Ya jelas, orang yang benar-benar percaya pada Tuhan memiliki roh daripada Allah, dia tidak mungkin kerasukan. Ya, itu jawaban daripada saya. Ya, ada lagi pertanyaan? Tidak ada, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Bosu itu ada satu lagi di chat ya. Oh, ada lagi ya. Heri, apakah kerasukan setan berhubungan dengan iman seseorang? Jelas, ya pasti ada berhubungan dengan iman seseorang gitu loh. Ya, kalau imannya kuat, benar-benar bersama Tuhan, ya nggak mungkin kerasukan. Ya, kalau imannya lemah ataupun dia belum beriman kepada Tuhan, ya pasti bisa kerasukan. Jadi kita harus tahu ya bahwa kerasukan itu benar-benar ada. Ya, kerasukan setan itu benar-benar ada ya. Memang ada orang menganggap setan itu tidak ada gitu loh. Kayak COVID ini loh. Ada orang sampai sekarang mengatakan COVID itu tidak ada gitu loh. Ya, tapi ternyata ada kok. Jadi kondisinya demikian. Memang ada orang katakan setan itu nggak ada. Wong Tuhan Yesus katakan hantu itu ada. Ya, iblis saja mencobai Tuhan Yesus itu sudah jelas sekali ya. Jadi sebagai orang Kristen kita harus mengakui bahwa roh-roh jahat di udara itu ada. Oke? Selanjutkan ya. Ya. Ini kenapa bisa ikut juga ya? Tunggu. Ini kita sama-sama belajar gitu kan.
Oke, ya. Nah, sekarang pertanyaan ke-10. Apakah orang yang baru meninggal, rohnya masih berada di dunia dalam beberapa hari dan bahkan bisa merasuki anggota keluarganya, seperti video berikut. Nah, teman-teman, ini saya tahu beberapa waktu yang lalu ada WhatsApp yang viral di mana ada seorang wanita yang kerasukan ya di tempat persemayaman gitu loh ya. Lalu orang-orang mengelilingi dia, lalu bertanya dia mau minta makan apa gitu loh ya. Ini saya rasa rekan-rekan sudah tahu lah ya, saya tidak perlu postkan videonya di sini. Nah, apakah orang yang baru meninggal rohnya masih berada di dunia dan beberapa hari dan bahkan bisa merasuki anggota keluarganya? Nah, saya rasa saya tidak perlu berspekulasi menurut pemahaman saya. Coba kita melihat apa kata Alkitab saja ya. Apa kata Alkitab? Lukas 16 ayat 22-23. Ya, ini tentang Lazarus, orang miskin dan orang kaya itu ya. Nah, kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Nah, dari dua ayat Alkitab ini memberitahu kepada kita bahwa sebenarnya orang meninggal dunia sudah ada yang menjemputnya. Ya, ada yang menjemputnya dan bagi kita yang percaya pada Tuhan Yesus, malaikat-malaikat akan membawa kita. Nah, di sini dikatakan pangkuan Abraham. Apakah yang dimaksud dengan pangkuan Abraham itu surga? Ada bukan? Nanti kita ambil sesi tertentu untuk membahas tentang kondisi intermediate state ini ya. Nah, di dalam firman Tuhan ini memberitahu pada kita bahwa orang kaya ini juga mati, kemudian dia menderita di alam maut, kemudian dia memandang ke atas. Berarti ini bisa melihat alam maut itu berada di bawah. Nah, kalau kita perhatikan pemahaman ini di nas Alkitab lain juga berbicara tentang hal yang sama, bahwa alam maut itu sebenarnya ada di bawah, kemudian ada lagi alam di atas ya. Jadi makanya kita orang yang percaya Tuhan Yesus meninggal dunia kita tidak katakan turun ke bawah, tapi naik ke atas ya. Jadi ada perbedaan tempat yang ada. Jadi menurut saya orang yang meninggal dunia itu rohnya langsung. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang bisa kerasukan persis seperti apa yang dikatakan saya agak ragu begini. Wanita tersebut itu kerasukan. Yang meninggal itu kalian tahu siapanya? Ada yang tahu siapanya? Yang meninggal itu kira-kira cowok atau cewek? Kalau kita tahu, kalau saya nggak salah itu apa kukongnya, apanya. Pokoknya yang meninggal dunia itu cowok gitu loh. Tetapi waktu kerasukan suaranya sebenarnya cewek gitu loh ya, suaranya juga masih cewek ya. Kemudian hal yang perlu saya sampaikan di sini, saya harus katakan bahwa kalaupun dia benar-benar kerasukan, itu bukan roh orang yang meninggal dunia. Tetapi firman Tuhan katakan iblis bisa menyamar gitu loh. Iblis bisa menyamar. Lalu kalau pertanyaan bagaimana dengan waktu Saul memanggil roh orang yang kerasukan di Endor itu. Apakah itu benar daripada roh Samuel? Nah, ini pertanyaan ini sebenarnya sudah pernah kita jawab sebelumnya. Ini ada perdebatan. Ada yang mengatakan itu roh Samuel, ada yang katakan juga bukan roh Samuel. Jadi itu ada perdebatan demikian. Ya, dia kanbong ya, itu ya orang-orang yang apakah arwah yang meninggal dunia. Tetapi satu hal yang firman Tuhan katakan, orang Kristen tidak boleh kanbong, tidak boleh memanggil arwah-arwah orang yang meninggal dunia gitu. Nah, jadi jawaban saya adalah orang yang meninggal dunia itu rohnya langsung berangkat ya ke alam maut ataupun ke pangkuan Bapak Abraham. Dua hal itu saja. Oke. Dua tempat saja, tidak menggelantung ya, tidak gantung-gantung gitu ya. Oke, pertanyaan ke-11. Apakah boleh mendoakan orang yang sudah meninggal dunia agar mereka diampuni dosanya seperti orang tua kita yang dulu belum sempat mendengar Injil? Oke, sekarang coba jawab di chatting. Kira-kira orang yang meninggal dunia kita masih bisa nggak berdoa supaya Tuhan ampuni dosanya?
Apalagi yang meninggal dunia ini adalah orang tua kita yang belum sempat kita injili gitu loh. Kita berdoa supaya Tuhan ampuni dia. Kira-kira boleh atau tidak boleh? Silakan cek ya. Nggak bisa, ada yang nggak bisa, tidak bisa, tidak. Oke, silakan. Oke, sudah? Tidak bisa. Oke. Ya, tidak bisa. Ya, rata-rata mengatakan tidak bisa. Oke, baik. Nah, ini dukungan Alkitabnya. Ya, ini dukungan Alkitabnya. Roma 14 ayat 12. Jadi, setiap kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Nah, kalau kita perhatikan konteks firman Tuhan ini berbicara tentang penghakiman. Ya, tentang penghakiman supaya kita jangan menghakimi, ya. Demikian juga nantinya kita diperhatikan penghakiman Allah, bahwa setiap kita mempertanggungjawabkan diri kita di hadapan Allah. Jadi dengan kata lain, selagi ada kesempatan memberitakan Injil kepada orang tua kita, beritakanlah Injil selagi ada kesempatan. Sekarang saya ingin tanya kepada rekan-rekan, adakah di dalam Alkitab yang mencatat orang yang meninggal dunia setelah masuk ke dalam penderitaan baru ingat mau memberitakan Injil? Kira-kira dalam Alkitab ada nggak kondisi yang demikian? Stephen jawab ada. Oke, ya. Kalau ya, ada. Kalau kita teringat apa yang saya sampaikan tadi tentang orang kaya dan Lazarus tadi, ini kondisinya sama, di mana orang kaya memohon supaya dia masih ada 5 saudara lagi, supaya mereka jangan masuk ke tempat demikian. Maksud saya adalah apa? Jangan sampai nanti kita sudah berada di surga, baru teringat saudara-saudara kita di keluarga kita yang belum percaya pada Tuhan. Ya, maksudnya apa? Jangan sampai kita sudah meninggal dunia baru teringat mau memberitakan Injil. Selagi ada kesempatan kita memberitakan Injil, mari kita pergunakan sebaik-baiknya memberitakan Injil. Nah, kalau kita perhatikan firman Tuhan memberitahu kepada kita, setiap kita memberi pertanggungjawabkan diri kita di hadapan Allah. Selagi hidup dalam dunia ini, semuanya bersifat sementara. Termasuk dosa kita adalah dosa yang sementara. Jangan membawa dosa yang sementara menembus alam kekal. Kenapa? Kalau sudah menembus alam kekal, semuanya sudah sifat kekal. Dosa kekal, maka tidak akan ada lagi pengampunan dosa. Ya, makanya selama hidup dalam dunia ini, orang tua kita mohon supaya Tuhan mengampuni segala dosa dan kenajisan mereka. Ketika mereka sakit, yang doa yang paling utama bukan kesembuhan, tapi doa yang paling utama adalah Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan dia. Ya, ini jawaban dari saya.